Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirayanti dengan NIM 2006030111. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan anatomi. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan pusat yang mengendalikan dan mengomunikasikan sistem tubuh, serta yang mendeteksikan dan memberikan respon terhadap perubahan di dalam dan di luar tubuh. Jaringan saraf sendiri terdiri menjadi 3, yaitu neuroglia, sel Schwann, dan sel neuron. Sistem saraf sendiri terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi sensorik, yang akan mendeteksi adanya rangsangan atau perubahan dari internal maupun eksternal. Rangsangan internal sendiri seperti peningkatan atau penurunan pada tekanan darah, dan rangsangan eksternal seperti percikan minyak yang terkena pada tangan. Yang kedua ada fungsi integratif, yang akan memproses dan menafsirkan informasi sensorik dengan menganalisis dan memutuskan respon apa yang dilakukan dan disesuaikan. Yang ketiga ada fungsi motorik. Setelah informasi sensorik diintegrasikan, maka sistem saraf memperoleh respon motorik yang sesuai dengan mengaktifkan efektor, yaitu otot dan kelenjar melalui saraf kranial dan tulang belakang, sehingga mengaktifkan otot dan kelenjar, di mana otot akan berkonstruksi dan kelenjar melakukan sekresi. Selanjutnya, struktur sel saraf. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak, yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot. Sel saraf memiliki 3 bagian, yaitu badan sel, 1 atau lebih detrin, dan 1 akson. Selanjutnya ada klasifikasi neuron. Berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada organ indera. Yang kedua ada neuron motorik yang menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke otot. Yang ketiga ada neuron konektor. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan info neuroinformasi ke interneuron lainnya. Lalu, apa saja jenis sel saraf? Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saraf multipolar yang memiliki 1 akson dan 2 detrin, atau bisa juga lebih. Contohnya terdapat pada otot dan juga sumsum tulang belakang. Yang kedua ada saraf bipolar yang memiliki 2 jalur yang terdiri dari detrin dan juga akson. Misalnya terdapat pada telinga, mata, dan juga hidung. Yang ketiga ada saraf unipolar, merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan detrinnya mengalami fusi. Lalu ada impuls pada saraf. Impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, yang kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjadi serabur saraf. Contohnya dari impuls antara lain perubahan suhu. Gerak tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak sadar yang terjadi akibat disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua ada gerak refleks, gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Lalu ada pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 2, yakni ada otot dan sumsum tulang belakang. Otot sendiri terbagi menjadi 4 komponen yang terdiri dari otak besar, otak kecil, diencephalon, dan batang otak. Lalu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen thoracal, 5 pasang dari segmen lubalis, 5 pasang dari segmen sacralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Lalu ada sistem saraf tepi. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar ini bekerja atas
dasar kesadaran dan kemauan sendiri. Sistem saraf sadar ini terbagi menjadi 3, yang mana yang pertama ada saraf sensorik, yang terdiri atas saraf olfaktori, saraf optik, dan saraf auditori. Yang kedua ada saraf motorik, yang mana terdiri atas saraf okulomotorik, saraf spinal, abdusen, hipoglosa, dan troklear. Yang ketiga ada saraf gabungan. Saraf gabungan ini terdiri atas saraf trigeminal, fasial, glosofaringal, dan vagus. Lalu yang kedua ada sistem saraf tak sadar, yang mana sistem saraf ini bekerja tanpa didasari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak sistem saraf. Sistem saraf anatomi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk memacu kerja organ tubuh. Yang kedua ada saraf parsimpatik yang berfungsi untuk menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, dan mempercepat kerja alat pernafasan, serta merangsang ekskresi. Yang terakhir ada kelainan pada saraf. Yang pertama ada stroke, yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak. Yang kedua ada tumor otak, yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel saraf maupun jaringan penyokongnya. Yang ketiga ada ayan yang ditandai dengan timbulnya kejang-kejang yang tidak terkendali. Penderita ini tidak diperkenankan berada di dekat lokasi yang berbahaya seperti tepian sungai, sumur, dan telaga. Baiklah, itu saja penjelasan dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.